Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom juga untuk Pak Wahyudi Rusli dari perwakilan dari yayasan ya, Yayasan Bethel. Kemudian para guru di TK, SD, SMP Bethel. Juga para pelayan pada sore hari ini. Juga anak-anak yang luar biasa. Anak-anak mana? Lambaikan tangannya. Semua happy hari ini? Wah, puji Tuhan. Luar biasa tadi penampilannya ya. Kecil-kecil sudah bisa memberikan sesuatu buat Tuhan Yesus. Amin. Ya, oke. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Juliana Hindrajat. Ya. Saya datang bersama suami saya yang di depan ini. Ya. Kemudian saya dosen di STT Karisma Bandung. Dulunya Intel di sini. Tapi kemudian pindah ke Bandung berubah nama menjadi STT Karisma. Saya lihat ada beberapa alumni juga dari STT Karisma, puji Tuhan ya, bisa melayani juga di tempat ini, melayani Bapak Ibu sekalian. Oke, topik kita pada sore hari ini adalah don't be a toxic parent, atau dengan kata lain how to be a healthy parent ya. Oke, sebelum itu kita akan tonton satu tayangan dulu. Saya yakin tayangan ini sudah dikenal dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi tayangan ini yang akan menjadi satu titik tolak kenapa kita mesti menjadi healthy parent. Ya, silakan kepada multimedia untuk menayangkan. Sambil diingat-ingat lagi Bapak Ibu ya, ketika dulu waktu pacaran seperti apa, kemudian memutuskan untuk menikah dengan laki-laki yang atau perempuan yang dipilih oleh Bapak Ibu untuk menjadi pasangan, kemudian bersatu menjadi satu daging, kemudian melakukan hal yang sangat pribadi, yang sangat intim, yang hanya dilakukan antara suami dan istri yang sah di dalam Tuhan, hingga akhirnya terjadilah apa yang kita saksikan ini, yaitu proses pembuahan di dalam rahim seorang perempuan. Bagaimana seorang pria menyumbangkan satu sel sperma dan seorang wanita menyumbangkan satu sel ovum, hingga akhirnya kedua sel itu bersatu dan membentuk janin yang tumbuh di dalam rahim seorang perempuan. Hari demi hari, minggu demi minggu, mulai terbentuk tadinya hanya dua sel kecil yang tidak bermakna, tetapi ketika dipersatukan oleh Tuhan menjadi seorang janin, dan akhirnya nanti lahir menjadi seorang bayi yang luar biasa. Kita lihat inilah yang terjadi di dalam kandungan para ibu di tempat ini ketika mengandung anak Bapak Ibu sekalian ya. Betapa kecilnya dia, betapa ringkihnya dia ketika ada di dalam kandungan. Tapi Tuhan pelihara dengan begitu luar biasa. Tuhan berikan pertumbuhan yang begitu luar biasa. Ini 12 minggu atau sekitar 4 bulan ya. Mulai kelihatan laki-laki atau perempuan. Jarinya mulai terbentuk. Mulai bisa menggenggam. Sudah bisa mulai menggenggam sejak ia ada
ada di dalam rahim ya. Kakinya sudah terbentuk, bisa menendang juga. Mungkin ibu-ibu masih ingat bagaimana rasanya tendangan bayi ketika ada di dalam kandungan. Jangan pernah engkau ragu. Mungkin ibu-ibu sering mengajak bicara bayinya ya, sejak ia masih dalam kandungan, membangun hubungan batin, membangun kedekatan, membuat aman di hidupmu. Si bayi juga bisa merasakan apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap dia. Sesungguhnya dia bisa merasakan ketika dielus, ketika diberikan nyanyian pujian yang lembut, ketika didoakan, ketika diurapi, dia bisa merasakan. Sekalipun mungkin dalam bentuk yang tidak terlalu jelas. Sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu selamanya. Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu. Apa yang dirasakan oleh ibu Masih biasanya akan dialami, dirasakan juga oleh si bayi. Masih ingin ku mencium. Makanya biasanya kalau ibunya makan pedas, Tak pernah anaknya juga biasanya kalau lagi menyusui kan kelihatan sekali ya, anaknya bisa jadi ikutan mencret juga misalkan. Karena apa yang dimakan oleh si ibu itu juga akan dimakan oleh si bayi. Sejak kecil bayi-bayi sudah mengenal suara ibunya, suara ayahnya. Kalau ayahnya sering ngomong, nggak tahu ayah-ayah di sini suka ngomong nggak sama bayinya ya? Ini 33 minggu, sudah sangat jelas bentuknya, sudah kelihatan matanya, hidungnya, mulutnya, kakinya, tangannya. Pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Ini usia 40 minggu, sudah mendekati hari kelahiran. Ya, itulah proses terjadinya pembuahan, proses pengembangan bayi di dalam rahim seorang perempuan. Dan saya akan bacakan untuk ibu apa yang firman Tuhan katakan. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi
dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bapak Ibu sekalian, kejadian anak-anak kita tuh begitu dahsyat dan ajaib. Tadi sudah dijelaskan bagaimana dari satu sel laki-laki yang menyatu dengan satu sel ovum dari seorang perempuan akhirnya menjelma menjadi bayi, lahir menjadi bayi yang sangat luar biasa. Itulah anak Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian melihat anak-anak itu udah jadi tumbuh menjadi seorang anak, ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP. Jangan lupa setiap anak mengalami proses pembuahan dan proses kelahiran yang sama. Tetapi semuanya itu adalah sebuah kejadian yang dahsyat dan ajaib. Karena tidak ada yang bisa memberikan pertumbuhan kepada janin yang ada di dalam rahim seorang perempuan kalau bukan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, anak Bapak Ibu itu adalah harta yang sangat-sangat berharga. Bapak Ibu setuju? Kejadiannya ajaib, kejadiannya luar biasa, pertumbuhannya luar biasa. Dari sepanjang hidup manusia, perkembangan yang paling dahsyat, yang paling heran, yang paling besar terjadi justru di dalam rahim seorang wanita. Dari cuma 2 sel menjadi jutaan sel dan kemudian bisa berfungsi dan bisa menjadi seorang manusia, lahir menjadi manusia yang luar biasa seperti yang ada di hadapan kita pada saat ini. Tugas menjadi seorang orang tua, menjadi pasangan orang tua dengan demikian adalah tugas yang sangat spesial dari Tuhan. Tugas yang sangat istimewa. Karena anak yang dititipkan Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian, itu anak yang ajaib, anak yang kejadiannya itu dahsyat. Anak yang kejadiannya itu atas kehendak Tuhan. Bukan cuma kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan. Ketika anak-anak itu lahir, mereka tidak pernah minta dilahirkan Bapak Ibu sekalian. Saya ingat di sini ada suami saya yang bisa menjadi saksi ketika waktu pertama kali kami pacaran 4 tahun, kemudian dia mengajak saya untuk menikah. Saya memberikan satu syarat. Saya sudah psikolog waktu itu, ya. Saya sudah masih kuliah psikologi tapi sudah di akhir dari pengkuliahan saya dan sudah sering juga praktek psikologi waktu itu. Kemudian saya bilang sama suami saya, Oke, saya mau menikah sama kamu, tapi saya nggak mau punya anak. Bapak Ibu mungkin kaget gitu ya. Kok nggak mau punya anak? Alasannya kenapa? Begini Bapak Ibu ceritanya. Jadi ketika saya menjadi psikolog, saya itu sering praktek psikologi karena ada praktikum juga di sekolah. Dan saya kadang-kadang harus menghadapi karena ada praktikum psikologi anak juga ada ya. Dan saya harus menghadapi anak-anak yang mengalami masalah, sebetulnya masalahnya bukan masalah anak gitu. Anak itu cuma korban dari masalah. Siapa yang bermasalah? Orang tua ternyata yang bermasalah. Jadi saya mulai berpikir, ngapain ya punya anak kalau kemudian anaknya ditelantarkan. Punya anak tapi kemudian tidak diasuh dengan baik. Punya anak tapi tidak dipenuhi kebutuhannya. Punya anak tapi kemudian disiksa anaknya. Punya anak tapi kemudian anaknya menderita gak bahagia. Padahal dia gak minta loh lahir ke dunia ini. Kita orang tua yang memang ketika kita berhubungan dengan pasangan kita, maka itu secara naturali, secara alamiah akan menghasilkan keturunan, akan menghasilkan anak. Jadi ketika saya diminta untuk menikah dengan suami saya katakan masalahnya jangan minta anak dari saya sebelum saya siap menjadi seorang ibu. Karena apa?
Karena saya merasa berdosa ketika saya menjadi orang tua, tapi saya tidak bisa membahagiakan anak saya. Saya menjadi orang tua, tapi saya menjadi orang tua yang tidak bisa memenuhi kebutuhan anak saya. Saya jadi orang tua, tapi saya tidak bisa menjadi teladan untuk dia. Itu akan sangat menyulitkan kehidupan anak saya. Dan karena saya punya standar yang tinggi, makanya kenapa saya nggak mau sebelum saya siap. Kalau saya siap, maka saya akan siap untuk berkorban. Tapi kalau kita tidak siap, maka apapun juga akan menjadi lebih sulit. Ya nggak Bapak Ibu? Ya, itu sebabnya waktu itu saya mengatakan, oke, saya mau menikah, tapi soal punya anak, terserah saya ya. Kamu nggak boleh maksa. Tunggu sampai saya siap. Kalau enggak, nanti anak kamu yang menderita. Saya katakan begitu ya. Kalau saya sebagai ibunya, karena ibu itu memegang peranan yang penting. Bapak memang penting, tapi bapak kebanyakan kan di luar rumah mencari nafkah. Yang biasanya berkutat dengan anak kan ibu gitu ya. Jadi kalau ibunya tidak siap, ibunya tidak mau untuk mengasuh anak, ibunya tidak menginginkan anak itu, maka yang terjadi adalah anaknya akan menderita. Di luar sana ada begitu banyak anak yang menderita karena apa? Karena orang tua yang toksik. Toksik itu apa sih? Next slide. Kita lihat ya. Toxic parenting itu apa sih? Parenting itu pola pengasuhan, ya. Pola membesarkan anak, ya. Nah, toksik itu artinya pengasuhan yang tidak tepat, ya. Pengasuhan yang membahayakan anak. Membahayakan dalam hal apa? Membahayakan secara fisik, membahayakan secara mental, membahayakan secara sosial, membahayakan secara spiritual juga. Kemudian toksik itu kan artinya racun, ya. Jadi toxic parenting itu adalah pengasuhan yang mengandung racun, yang beracun. Artinya racun itu kan sesuatu yang memang tidak baik, ya, tidak baik untuk si anak. Ya. Kemudian apa lagi makna toxic parenting itu? Yaitu pengasuhan yang tidak mendukung perkembangan anak. Sama seperti tanaman, untuk bisa tumbuh dia butuh tanah yang subur. Dia perlu air yang cukup, dia perlu pupuk yang tepat, ya. Dia perlu disiangi, perlu dibersihkan, perlu dirawat dengan baik, ya. Perlu kena sinar matahari yang cukup. Itu adalah situasi perkembangan yang bisa membuat tanaman itu tumbuh dengan baik, menghasilkan buah dengan baik. Demikian juga dengan anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu ingin anaknya bisa bertumbuh dengan baik, maka harus diciptakan lingkungan pertumbuhan. Tidak terjadi dengan sendirinya, tapi harus diciptakan, ya, harus dibuat. Oke, selanjutnya, apa sih ciri-ciri toxic parent itu? Pertama, orang tua yang egois. Seringkali orang tua merasa anak itu milik saya. Anak itu mau diapain aja bagaimana saya. Kamu mesti nurut sama saya. Kamu mesti melakukan semua yang saya perintahkan. Dan biasanya orang tua hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Itu adalah orang tua yang toksik. Yang kedua, tidak memperlakukan anak dengan baik. Tidak memperlakukan anak sebagaimana seharusnya. Seringkali orang tua tidak bisa memperlakukan anak karena apa? Terlalu malas atau terlalu enggan. Gak mau capek, gak mau ribet, gak mau pusing. Pengen praktis, pengen simple, zaman instan, pengennya yang serba gampang. Padahal untuk anak, untuk bisa bertumbuh itu butuh proses. Ya, yang tentu saja sangat membutuhkan bantuan dari kita sebagai orang tua. Yang ketiga, ciri orang tua yang toksik itu biasanya emosinya mudah meledak. Ayo Bapak Ibu, siapa di sini yang emosinya sering meledak-ledak ketika menghadapi anak? Yang sering marah-marah ketika menghadapi anak? Gak usah ngaku sama saya ya, ngaku sama diri sendiri aja ya. Karena memang kenyataannya mengasuh anak itu tidak mudah. Jujur mengasuh anak itu tidak mudah. Sampai saat ini, oh ya saya lanjutkan cerita saya. Sampai kemudian setelah menikah, kira-kira 3 tahun kemudian kami memutuskan untuk pindah ke rumah kami sendiri. Dan ketika itulah saya memutuskan untuk
siap menjadi seorang ibu, ya, siap untuk memiliki anak. Dan saat ini anak saya usianya udah 22 tahun, baru lulus S1 di bidang bisnis dan saat ini sedang belajar bahasa China secara daring di Xiamen University, ya, karena nanti akan lanjut S2 rencananya di China. Nah, ketika kita punya emosi yang meledak-ledak, berlebihan, kadang-kadang dramatis gitu ya. Kadang-kadang emosinya juga mungkin bukan sama anak, kesel sama suami, anak yang jadi sasaran. Kesel dengan pekerjaan, kerjaan lagi banyak, deadline lagi banyak, atau pekerjaan rumah tangga yang menumpuk misalkan, anak juga menjadi sasaran, menjadi samsaknya emosi kita. Nah itu adalah orang tua yang toksik. Lalu emosi yang tidak stabil dan tidak konsisten. Kadang-kadang manis orang tuanya bisa diajak bicara, tapi kadang-kadang juga begitu sulit untuk diajak tukar pikiran. Ya, biasanya apalagi para ayah misalkan, karena waktunya cuma sedikit, dia sibuk sampai rumah, pulang kerja pengennya santai, sampai rumah pengennya sudah tidak pusing lagi dengan urusan rumah gitu ya. Ketika anaknya tanya, kadang-kadang tidak siap karena sudah terlalu terkuras tenaganya di tempat kerja, sehingga ketika anak membutuhkan kehadiran orang tua tidak siap, dan dengan demikian akhirnya emosinya menjadi tidak stabil. Kadang-kadang anak dilayani, kadang-kadang juga enggak. Kadang-kadang dipedulikan, kadang-kadang juga tidak. Ya. Kemudian suka mengontrol, orang tua yang seringkali mengontrol anaknya. Anak harus begini, anak harus begitu, anak tidak boleh ini, anak tidak boleh itu. Jangan lupa, anak itu berbeda-beda. Anak kita itu unik. Kalau Bapak Ibu punya 3 orang anak, 3-3-nya itu nggak akan sama. Karakteristiknya itu berbeda. Kepribadiannya, sifatnya, kebutuhannya, ya, kebiasaannya, itu beda-beda semua. Jadi kita tidak bisa menerapkan satu standar, lalu kita pegang terlalu erat, sehingga tidak membuat anak itu merasa nyaman, ya. Dan itu akan mengganggu, akan melukai dia secara psikologis. Kemudian suka menyalahkan orang lain. Kadang-kadang ada orang tua yang suka menyalahkan lingkungannya, suka menyalahkan orang-orang di sekitarnya, suka menyalahkan kondisi, bahkan menyalahkan pasangan, menyalahkan anak, ya. Sehingga ketika berhadapan dengan anak, dia menjadi orang yang tidak sabaran, tidak bisa melihat bahwa mungkin saja saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, itu berperan untuk melakukan kesalahan sehingga anak kita menjadi berada pada situasi yang tidak kita harapkan seperti itu. Kalau anak sudah, misalkan contoh anak sakit gitu ya. Anak sakit, biasanya apa yang terjadi? Siapa yang berantem kalau anak sakit? Orang tuanya kan yang berantem kan? Kamu sih, anak jadi masuk angin. Kamu sih, begini gitu ya. Nah biasanya saling menyalahkan. Padahal orang tua yang seperti ini itu akan ditonton, akan dilihat oleh anak, dan anak akan belajar bagaimana cara orang tua menghadapi masalah. Dan itu tidak baik untuk kesehatan mental anak. Kemudian apalagi yang ketujuh, suka mempermalukan anak. Anak tidak harus selalu dipuji, ya. Tetapi anak tidak berhak, tidak layak untuk dipermalukan. Apalagi di depan umum. Anak-anak itu udah punya harga diri. Anak-anak itu udah tahu rasa malu. Anak-anak itu bisa dibully oleh teman-temannya. Anak-anak itu bisa diledekin. Dan itu tuh bisa melukai harga diri si anak. Ketika kita sebagai orang tua, kita memperlakukan anak sebagaimana seharusnya, sebagaimana layaknya, menghargai dia, menghormati dia sebagai seorang pribadi, maka dia juga akan belajar untuk menghargai orang lain. Kalau kita tidak menghargai dia, suka menyalahkan, ya nih anak saya sih gak kayak gitu, anak saya tuh nyebelin banget, anak saya tuh gak pernah tuh juara, anak saya tuh gak bisa apa-apa, anak saya tuh bodoh banget gitu ya, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang bisa sangat
melukai anak, sangat membuat anak itu tidak bisa tumbuh dengan sehat. Selanjutnya apalagi ciri toxic parent? Suka mengkritik anak. Coba Bapak Ibu pikirkan kembali, kapan terakhir kali Bapak Ibu mengkritik anak sendiri? Kok kamu gini sih? Kok kamu gitu sih? Ingatlah bahwa anak itu perlu dikasihi. Kasih yang seperti apa? Kasih yang tidak bersyarat. Apapun yang dilakukan oleh anak kita, kita harus menerima dia sebagaimana apa adanya. Karakteristiknya dia. Kalau salah ya memang harus dikasih tahu. Bukan berarti kalau salah itu tidak boleh ditegur. Tetapi kalau itu berkaitan dengan kepribadian, berkaitan dengan kebutuhannya, kemauannya, bakatnya, minatnya, ya, biarkan anak bisa memilih untuk dirinya sendiri, terutama untuk anak-anak yang lebih besar. Ya. Kemudian yang ke-9, kadang-kadang ada orang tua yang menganggap anak itu sebagai saingan. Misalkan anaknya dapat juara 2. Ya kamu cuma dapat juara 2. Dulu papa selalu juara 1 loh gitu ya. Dulu papa jago begini. Kayaknya saingan sama anak. Mungkin maksudnya memacu anak supaya berprestasi lebih lagi. Tetapi faktanya kadang-kadang itu justru membuat anak punya pemahaman yang lain. Oh kalau gitu saya tuh bersaing dengan papa saya. Papa saya tuh lebih bagus dari saya. Akhirnya dia menempatkan diri sebagai pesaing bagi orang tuanya dan itu tidak sehat. Ya. Kemudian menuntut anak berlebihan. Anak kita bukan diri kita. Sama seperti kita juga punya kelemahan, tidak semua hal bisa kita lakukan, demikian pula dengan anak kita. Mungkin anak kita punya kekurangan A dibanding anak lain, tapi jangan lupa ketika kita lihat lebih dalam, pasti anak kita juga punya kelebihan tertentu dibanding anak yang lain. Jadi terimalah anak kita sebagaimana adanya. Kemudian orang tua yang cemas berlebihan, takut anaknya begini, takut anaknya begitu, ya. Anaknya mau kesini nggak boleh, mau field trip nggak boleh, mau ekstrakurikuler ini nggak boleh, mau ikut lomba itu jangan dan sebagainya, ya. Karena apa? Karena orang tua yang terlalu cemas. Anaknya nggak apa-apa, orang tuanya yang ketakutan, orang tuanya yang kebingungan, ya. Kemudian yang ke-12, meminta anak melakukan sesuatu hal di luar kemampuannya. Misalkan, kamu harus juara 1, kamu harus juara 1, kalau enggak juara 1, kamu bukan anak papa, misalkan. Itu adalah toxic parenting. Anak kita adalah anak kita sebagaimana dia diciptakan Tuhan dengan segala talenta, segala kelebihan, segala kekurangannya. Karena itu, terimalah anak kita sebagaimana apa adanya. Pertanyaannya adalah, next slide. Mengapa orang tua secara sadar atau tidak sadar seringkali menjadi pelaku toxic parenting? Kenapa kira-kira? Kok bisa ya? Padahal teorinya yang tadi tahu semua itu nggak baik. Pasti tahu kan Bapak Ibu sekalian, nggak usah saya jelaskan lebih lanjut, makanya saya cuma sepintas saja. Tapi kadang-kadang dalam prakteknya, kok saya melakukan lagi? Kok saya seperti itu lagi? Kok saya gak bisa menahan mulut saya untuk tidak berkata kasar? Kok saya tidak bisa menahan tangan saya untuk gak mukul misalkan? Kok saya gak bisa menahan emosi saya? Kok saya gak bisa menahan untuk tidak membanding-bandingkan dia dengan anak lain misalkan? Kok saya gak bisa menahan untuk pada akhirnya menjadi satu hal yang bisa melukai perasaan anak kita? Nah, saya akan jelaskan ini. Next slide. Hidup kita ini hidup dengan 3 tingkat kesadaran. Ada kesadaran penuh atau conscience, conscious, ya. Kemudian ada yang kedua, tahapan kedua, subconscious, ya, subconscious. Dan yang ketiga adalah unconscious atau ketidaksadaran. Yang kita sadar apa yang kita lakukan, sebetulnya itu hanya 5-10%.
Apa saja yang kita sadari? Ketika kita berpikir logis, logical thinking, ketika kita memori jangka pendek kita, itu kita ada kesadaran. Ketika kita berpikir kritis, itulah kesadaran yang penuh atau conscience. Sisanya apa? Sisanya adalah subconscious dan unconscious. Unconscious itu biasanya kayak refleks, ya. Nafas itu kan udah nggak usah pengen mikir lagi. Oh, udah berapa detik harus nafas, baru nafas. Enggak kayak gitu, ya. Nafas itu kan refleks. Refleks itu unconscious. Tapi yang paling sering, yang paling banyak adalah subconscious. Subconscious itu isinya apa sih? Yang pertama ada belief. Belief itu adalah kepercayaan-kepercayaan. Dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari pengalaman-pengalaman masa kecil kita. Pengalaman-pengalaman masa kecil orang tua. Misalkan kita diajarkan oleh orang tua kita, kamu harus jadi orang. Emang selama ini bukan orang gitu ya. Selalu diajarkannya kamu mesti jadi orang. Nah, terus itu diulang-ulang. Atau keyakinan misalkan ada orang tua kita ketika mendidik orang kita sebagai orang tua, kamu itu anak yang tidak baik misalkan. Kamu ini anak nakal. Dalam pikiran dia percaya bahwa dia adalah anak nakal. Saya anak nakal, saya anak nakal, saya anak nakal. Beliefnya dia seperti itu. Apalagi long term memory yang kedua, ada memori jangka panjang. Trauma di masa lalu akan selalu diingat dalam pikiran-pikiran kita sebagai orang tua. Ada memori-memori yang menyakitkan mungkin ketika masa kecil kita. Ada hal-hal yang sangat-sangat membekas dalam pikiran kita, dalam melukai perasaan kita. Itu yang disimpan dalam subconscious itu. Kemudian ada protective reaction, reaksi-reaksi untuk melindungi diri. Bagaimana ketika kita sejak kecil, kemudian sampai kita dewasa, kita belajar bagaimana melindungi diri sendiri dari berbagai ancaman dari luar. Kemudian ada imagination, isinya imagination. Kalau ketika kita kecil, kita punya pengalaman-pengalaman yang buruk, maka imajinasinya pun menjadi buruk, tidak baik. Ya. Tapi kalau ketika kecil kita punya pengalaman yang baik, maka imajinasi kita juga akan berkembang dengan baik. Emosi, ketika kita lebih banyak emosi positif dalam kehidupan masa kecil kita, maka dalam subkesadaran kita atau subconscious kita, maka yang banyak berperan adalah emosi-emosi yang menyenangkan itu, emosi yang positif. Ya. Kemudian values atau nilai-nilai, misalkan dari kecil diajarkan, pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh berbohong misalkan. Nilai-nilai itu yang diajarkan kepada kita. Atau ada juga kalau kita punya toxic parenting juga, si orang tua Bapak Ibu sekalian saat ini punya toxic parenting, mungkin juga punya value-value yang salah. Misalkan, kamu pokoknya harus berhasil, apapun caranya, bagaimanapun caranya, pokoknya kamu harus jadi orang sukses. Mulai dia berpikir, apapun caranya dia harus jadi orang sukses. Ya. Kemudian intuisi, ada rasa takut atau fears, ada gambar diri atau self-image. Semuanya itu yang di subconscious itu membentuk kita menjadi akhirnya ketika kita berperilaku, kita mengeluarkan apa yang ada dalam subkesadaran kita. Sehingga yang muncul ketika kita mengasuh anak adalah memori lampau kita. Mungkin pengalaman-pengalaman pahit kita, mungkin trauma-trauma kita di masa lalu. Mungkin ada value-value atau nilai-nilai yang salah. Mungkin ada ingatan-ingatan jangka panjang yang tidak menyenangkan di masa yang lalu. Sehingga ketika kita mengasuh anak, maka hal-hal negatif itu yang mewarnai pola pengasuhan kita kepada anak-anak kita. Sampai sini Bapak Ibu bisa memahami hubungannya? Kenapa kita nggak bisa, kita pengen menjadi orang tua yang baik. Tapi ketika kitanya sendiri tidak diperbaiki lebih dulu, kita tidak dipulihkan lebih dulu, kita tidak disembuhkan lebih dulu dari trauma,
ingatan yang negatif, nilai-nilai yang salah, kemudian dari trauma-trauma yang membekas, kepahitan-kepahitan di masa lalu, maka secara sadar atau tidak sadar, maka itu akan kita impartasikan ketika kita melakukan pengasuhan kepada anak-anak kita. Sehingga sekalipun kita tahu itu ada hal yang salah, tapi seringkali kita tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Kesimpulannya adalah toxic parenting itu bermula dari toxic person, toxic mother, toxic father. Bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi kepada anak kita? Bagaimana aliran toksik itu tidak lagi mengalir kepada keturunan terus? Kalau kita tidak putuskan aliran itu, maka kita akan mengasuh anak kita dengan cara toksik. Anak kita belajar dari cara pengasuhan kita. Ketika dia punya anak, maka dia akan mengasuh dengan cara yang toksik juga. Kalau tidak terjadi perubahan secara besar-besaran. Kalau Bapak Ibu tidak ingin menjadi orang tua yang toksik, pulihkan diri sendiri. Jadikan diri kita sehat. Kalau kita sehat, maka subconscious kita dipenuhi dengan nilai-nilai yang baik, pengalaman-pengalaman yang positif, kemudian dengan imajinasi-imajinasi yang membangun, emosi-emosi yang stabil. Maka ketika kita melakukan pengasuhan anak, kita lebih logical thinking kita yang ada di bagian atas, kemampuan berpikir kritis kita itu bisa lebih berperan. Kalaupun subconsciousnya itu negatif, itu masih bisa diredam karena apa? Karena memang itu sudah dipulihkan. Kalau belum dipulihkan, akan terus mengalir seperti itu. Saya kasih contoh ya. Next slide. Bagaimana hubungan antara pola asuh orang tua dan kepribadian anak? Saya kasih contoh tipe orang yang dependent. Dependent adalah orang yang sangat bergantung kepada orang lain. Saya kasih 3 contoh. Ini contoh pertama ya. Orang yang dependent, anak yang dependent adalah anak yang sangat tergantung. Coba perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan anak-anak, diingat-ingat gitu ya. Apakah anak-anak Bapak Ibu termasuk anak yang selalu harus ditemenin kemana-mana? Gak berani sendirian, gak berani melakukan segala sesuatu sendiri. Harus selalu ada orang lain di sampingnya dia. Kalau sendiri dia gak berani misalkan. Ya. Kenapa bisa demikian? Kok ada anak yang dependen, ada yang tidak dependen? Ternyata, masih slide sebelumnya dulu ya. Ternyata ketika kecil, anak yang dependen, bagaimana pola pengasuhan orang tuanya? Setiap kepribadian ini adalah teori dari Theodore Millon. Dia itu mengemukakan ada 15 jenis kepribadian manusia. Salah satunya adalah dependent. Dan tipe-tipe kepribadian ini semuanya terbentuk karena pola asuh orang tua ketika anak itu lagi kecil. Makanya di sini ada early experience, artinya pengalaman masa kecil. Anak yang dependent biasanya orang tuanya kayak apa sih? Kita bisa lihat. Biasanya parental attachment and overprotection. Biasanya parental attachment itu orang tua yang sangat-sangat dekat sekali sama anak, and overprotection, melindungi secara berlebihan. Anakmu ini nggak boleh. Ini jangan. Itu jangan. Ini udah nggak usah. Kamu nggak usah melakukan itu. Udah mama aja. Bikin PR nggak usah. Mama aja yang kerjain. Ujian mama aja yang jawab soalnya, gitu ya. Nah itu biasanya orang tua yang punya pola asuh seperti itu tidak membiarkan anak melakukan tugasnya secara mandiri. Maka ketika besar, anak itu akan mengembangkan kepercayaan diri seperti ini, yang orange ya. Merasa aku ini lemah, sampai aku ini mesti dibantu terus. Gak bisa sendiri. Karena orang tuanya kan gak pernah membiarkan dia sendiri. Saya lemah, saya tidak berdaya. Sehingga saya selalu harus dibantu oleh orang lain. Aku membutuhkan bantuan. Aku rentan terhadap pengabaian.
Jadi anak-anak yang seperti ini gak berani untuk menghadapi persoalannya sendiri. Bapak Ibu bayangkan, kalau anak masih kecil, butuh bantuan kita wajar, ya kan? Normal, butuh ditemenin normal. Tapi kalau sampai dia dewasa masih gak bisa sendiri, itu kan jadi persoalan. Kalau dia sudah dewasa tapi kemana-mana mesti ditemani, itu jadi persoalan, itu jadi masalah. Ketika kecil mungkin kita masih bisa menemani dia. Tapi ketika dia besar mungkin kita sudah tidak sanggup lagi untuk menemani. Tapi dia tidak bisa punya keberanian sendiri, dia takut untuk sendirian. Itu akan membuat dia menjadi seorang yang dalam tahapan tertentu itu akan mengganggu dia secara psikologis. Ya. Nah biasanya, next slide, orang yang dependen itu biasanya yakin bahwa kebahagiaan, keamanan, kepercayaannya merupakan akibat dari kebaikan orang lain. Jadi dia sangat tergantung kepada orang lain. Akibatnya dia sangat terikat pada orang lain. Ya. Kemudian kebutuhan atas persetujuan selalu misalkan untuk memilih. Untuk mau pilih pakai baju merah atau baju putih aja mesti tunggu papahnya dulu atau tunggu mamahnya dulu. Gak bisa dia memutuskan sendiri. Segala sesuatu keputusan harus menunggu konfirmasi dari orang lain. Bisa dibayangkan anak yang seperti ini itu akan sangat tersiksa karena dia tidak pernah yakin akan kemampuan dirinya. Sekali lagi, apa penyebabnya? Karena orang tua yang tidak pernah memberikan kesempatan kepada dia untuk memilih, untuk mandiri, untuk melakukan dari dirinya sendiri, untuk tidak dibantu dalam batasan-batasan tertentu. Terlalu memanjakan anak misalkan. Nah itu. Kita lihat yang kedua, tipe yang kedua. Tipe paranoid. Bapak Ibu pernah dengar paranoid itu apa? Curigaan gitu ya. Mudah curiga. Kalau anaknya paranoid, ini anak-anak bisa dites ya. Anak-anak ini nanti ada, saya punya alat tes, pengen tahu kepribadian anak itu seperti apa, saya punya alat tesnya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu juga kepribadian Bapak Ibu seperti apa, saya punya alat tesnya. Dan pengen tahu misalkan kepribadian itu kepribadian yang gangguan, artinya sakit, atau masih dalam kategori normal, itu bisa dites. Ya. Contoh yang kedua, anak yang suka curigaan, gak mudah percaya. Itu waktu masa kecilnya kayak apa sih sebetulnya? Pola asuh orang tuanya kayak gimana? Ternyata anak yang tidak mudah percaya kepada orang lain ketika kecil itu biasanya adalah tipe anak yang suka dilecehkan, suka di-abuse oleh orang tuanya, dan suka ditelantarkan oleh orang tuanya. Hati-hati jadi Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang tua suka meng-abuse anak secara verbal atau fisik gitu ya, atau secara lain gitu ya, kemudian kita menelantarkan anak, bisa jadi anak kita mengembangkan tipe kepribadian paranoid. Paranoid itu biasanya kayak apa sih? Coba kita lihat ya. Paranoid itu biasanya memandang rendah ketergantungan pada orang lain. Paranoid itu biasanya tidak bisa percaya kepada siapapun. Curiga aja bawaannya, ya. Takut kehilangan otonomi. Seringkali disertai rasa pemusuhan, suka memusuhi orang lain. Ah, si itu nggak bener. Pernah punya temen nggak yang kalau ngomong selalu negatif gitu ya. Oh si itu nggak bener. Oh si itu pasti licik tuh. Oh si itu pasti dia pakai cara-cara yang aneh-aneh tuh ya, sampai dia bisa mencapai kayak gitu, sampai bisa juara, pasti dia nyogok tuh dan segala macam. Padahal mungkin saja tipe kepribadiannya yang memang paranoid. Jadi hati-hati. Satu contoh lagi, anak yang sadistik. Beberapa anak menunjukkan tipe kepribadian yang sadistik. Sadistik itu dari kata sadis gitu ya. Jadi artinya memang suka melakukan hal-hal yang mungkin bisa menyakiti orang lain. Ya. Anak yang sadistik itu biasanya dibesarkan oleh orang tua yang seperti apa? Kita lihat, ternyata orang tua yang penuh kebencian, parental hostility, yang kuning ini, ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Orang tua yang penuh rasa kebencian, benci misalkan karena tidak menginginkan anaknya
tidak menyayangi anaknya, menganggap anak itu sebagai satu beban, artinya kemudian menganggap anak itu keberadaan anak itu mengganggu untuk dia, beban untuk dia, masalah untuk dia, maka kemudian anak itu bisa jadi dia mengembangkan tipe kepribadian sadistik. Kalau saya seringkali nonton, karena saya suka hukum ya, saya suka kriminologi, jadi saya sering mendengar atau nonton video-video YouTube yang tipe-tipe kriminal, tapi kemudian dibahas masa kecilnya seperti apa, masa lalunya kayak apa yang dia alami, hingga akhirnya misalkan dia menjadi seorang serial killer. Kebanyakan orang yang serial killer tidak punya masa lalu yang baik, tidak punya masa pengasuhan orang tua yang sehat, tidak memiliki orang tua yang mengasihi dia, sehingga dia bisa menjadi seorang kriminal, bahkan menjadi seorang serial killer, atau punya kepribadian sadistik seperti ini. Ya. Jadi hati-hati, apa yang Bapak Ibu lakukan akan membentuk kepribadian anak Bapak Ibu di masa yang akan datang. Ketika Bapak Ibu tidak bijaksana dalam bersikap, dalam mengasuh anak-anak, maka akan sangat membahayakan si anak. Oke, next slide. Satu lagi. Ya, terima kasih. Kalau begitu, skill apa yang sebaiknya dimiliki oleh orang tua? Selain kita minta kepada Tuhan supaya memulihkan hidup kita, supaya semua luka batin kita, masa lalu kita yang mungkin tidak baik, pola pengasuhan yang negatif, nilai-nilai yang tidak tepat dan kita dapat dari orang tua kita, mungkin yang mungkin melukai hati kita, itu dipulihkan terlebih dahulu. Tapi setelah itu orang tua juga harus di-empower, harus diberikan penguatan-penguatan, diberikan pelatihan-pelatihan supaya menjadi orang tua yang skillful. Apa aja sih skill yang perlu dimiliki orang tua? Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Seringkali orang tua terlalu egois untuk mendengar anak. Udah, mama gak mau dengar lagi. Udah, pokoknya mama gak mau tahu, papa gak mau tahu pokoknya. Ya, itu egois. Jadilah pendengar yang baik bagi anak kita. Yang kedua, kenali setiap anak kita. Dan setiap anak itu sekali lagi sangat unik dan berbeda. Anak ke-1 dan anak kedua dan anak ketiga mungkin tidak sama karakteristiknya. Terimalah mereka sebagaimana adanya. Kemudian apa yang kita inginkan sebagai orang tua, apa yang kita harapkan dari anak kita, komunikasikanlah secara jelas kepada mereka. Kalau kita tidak ingin mereka melakukan A, katakan secara jelas, Mama tidak mau kamu melakukan mengulangi hal ini lagi. Jangan disindir-sindir. Kalau disindir-sindir, enggak semua anak itu bisa mengerti. Oh, saya lagi disindir, misalkan. Ya. Kadang-kadang anak itu tidak paham, apalagi anak-anak yang masih kecil. Harus nyatakan dengan jelas apa yang kita harapkan. Yang keempat, menjadi model peran, menjadi role model atau menjadi teladan untuk anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita tenang, maka kita jadilah tenang. Kalau kita ingin anak-anak kita bisa melakukan perintah kita, maka kita juga berikanlah perintah yang jelas untuk mereka. Yang kelima, berikan anak-anak kita cinta yang tidak bersyarat, kasih sayang yang tidak bersyarat. Oke, mama sayang sama kamu kalau kamu juara 1, misalkan. Mama sayang sama kamu kalau kamu juara lomba ini, juara lomba itu. Ya, tidak demikian. Anak kita adalah anak kita yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Yang keenam, tidak kalah pentingnya adalah jadilah pendoa syafaat untuk anak-anak kita. Kalau bukan kita sebagai orang tua, siapa lagi yang bisa menjaga anak kita? Sebagai orang tua, kita terbatas untuk bisa menjaga anak kita 24 jam. Tapi doa-doa kita kepada Tuhan akan membuat malaikat surgawi Tuhan turunkan untuk menjaga anak-anak kita dengan baik. Kemudian menjaga keseimbangan.
Artinya apa? Keseimbangan tidur, keseimbangan makan, keseimbangan belajar, keseimbangan bermain. Pastikan bahwa anak kita mendapatkan hal itu secara seimbang. Belajar terus juga tidak baik. Main terus juga tidak baik. Makan terus juga tentu tidak baik. Ya, semuanya mesti seimbang. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah jadilah coaching. Coach jadi anak kepada anak. Coach itu apa sih? Coach itu beda dengan diktator. Coach itu bukan orang yang dominan. Coach itu adalah pelatih. Pelatih ya, coach, pelatih. Kita adalah pelatih untuk anak-anak kita sehingga anak-anak kita bisa menjadi orang-orang dewasa yang matang, yang terlatih dengan baik, bukan menjadi hanya menuruti keinginan kita, tetapi kita melatih dia untuk menjadi orang yang bisa mengambil keputusan yang bijaksana untuk dirinya sendiri. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, setelah mendengarkan beberapa pemaparan tentang bagaimana how to be a healthy parent, tiba saatnya kami menyediakan waktu untuk tanya jawab. Kami membatasi 3 pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti ada dari pihak guru-guru, mungkin ada yang bisa memberikan mic ya untuk bertanya. Sebelum nanti menanyakan, tolong Bapak Ibu menyampaikan nama dengan jelas dan juga pertanyaannya singkat, padat, dan jelas juga. Baik, ada yang mau bertanya? Bisa mengacungkan tangannya, Bapak Ibu. Oke, dari belakang. Bapak yang pakai baju biru. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Pada sore hari ini kami cukup menerima wawasan yang cukup baik dari Ibu Juliana tentang bagaimana untuk menjadi orang tua yang untoxic atau artinya orang tua yang menyenangkan. Nah, bagaimana cara untuk menjadi orang tua yang menyenangkan khususnya bagi remaja. Karena seperti kita ketahui bahwa ketika anak itu terus terang menjadi milik kita, 100% menjadi milik kita. Tapi ketika dia menginjak remaja, tentu tidak 100% menjadi milik kita ya. Ada yang menjadi milik temannya, bahkan ketika dia mulai suka kepada lawan jenisnya, ya dia 25% mungkin milik kita, kemudian 75% milik temannya dan milik yang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana tips-tips dari Ibu supaya menjadi orang tua yang menyenangkan khususnya bagi anak yang sudah remaja. Itu, terima kasih. Baik Ibu, bisa langsung jawab. Langsung ya? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik ya. Karena memang banyak orang tua yang bingung ketika anak-anaknya kecil kayaknya manis banget, nurut ya. Segala sesuatu iya aja ya kepada orang tua ngomong apa, perintahkan apa, dia akan dengan sangat mudah untuk menjalankan apa yang kita minta. Tapi begitu dia remaja, kok jadi aneh, kok jadi beda. Kayaknya dia jadi pemberontak banget. Dikasih tahu ini dia bilangnya itu, selalu berkebalikan gitu ya. Sampai akhirnya jadi seringkali konflik. Mungkin guru-guru juga sama ya, guru yang SMP itu mengalami hal yang sama. Satu hal Bapak Ibu yang perlu kita pahami, tadi adalah salah satu skill yang harus kita pahami adalah mengenali siapa anak kita. Artinya usia anak kita tuh usia berapa tahun. Setiap anak kalau dalam psikologi perkembangan, ya nanti Bapak Ibu mungkin bisa baca lebih lanjut tentang psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan itu membagi perkembangan manusia menjadi beberapa tahap. Ada masa bayi dengan karakteristiknya, ada masa kanak-kanak, lalu ada masa remaja, ada masa dewasa dan ada masa tua. Nah, setiap masa ini punya ciri-ciri tersendiri, punya kekhasan tersendiri.
masa bayi beda dengan masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak beda dengan masa remaja. Remaja tidak sama dengan masa dewasa atau orang tua. Nah, oleh karena itu orang tua perlu mempelajari karakteristik masa remaja itu seperti apa. Pertama, yang namanya remaja itu memang emosinya tidak stabil. Yang kedua, secara sosial memang lagi masa-masanya geng, masanya klik, masa di mana dia membangun hubungan dengan orang lain seluas-luasnya. Makanya kenapa anak remaja lebih dengar apa kata temennya dibanding apa kata orang tuanya. Karena buat remaja teman itu penting, penerimaan dari teman itu penting. Kalau temannya bilang jangan, papahnya bilang harus, ya dia akan pilih jangan. Karena apa? Karena anak remaja ingin diterima oleh teman-temannya. Jadi ketika kita akan bicara dengan anak remaja, kita harus memposisikan diri bukan sebagai seorang yang hanya bisa memberi perintah, tapi as a friend, sebagai seorang teman. Cara ngomongnya bukan berarti kita jadi teman dia lalu kita mengarahkan dia semau-maunya, enggak. Tapi gaya bicara kita harus berbeda. Kalau waktu kecil anak itu garis perintah gitu ya. Garis perintah, oke, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Tapi mungkin kalau kepada remaja, kita nggak bisa, kamu mesti gini, kamu mesti gitu, nggak bisa. Kita tanyakan, menurut kamu mana yang baik? Kamu pilih mana? Oke, kenapa kamu pilih A? Apa kebaikannya menurut kamu? Kenapa kamu pilih ini? Kalau kamu pilih itu, kira-kira dampaknya apa ya buat kamu? Nah, dari situ kamu coba timbang-timbang mana yang lebih baik, A atau B yang lebih baik, mana yang lebih membahayakan diri kamu, mana yang lebih aman buat diri kamu, A atau B misalkan. Suruh dia berpikir, jangan lupa secara kognitif anak remaja juga sudah mampu berpikir dengan baik. Jadi kemampuan berpikir seorang manusia itu mencapai tahap maksimal setelah dia usianya 12 tahun. Artinya masa remaja ya, mulai masuk masa remaja, dia sudah bisa berpikir dengan sangat baik seperti orang dewasa. Jadi bisa diajak diskusi, bisa diajakin untuk bernegosiasi, bisa diajak untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan. Anak remaja itu udah bisa. Di satu sisi, di pihak lain, dia itu gak mau menerima, jadi gini, anak remaja itu bukan tipe perkembangan yang mudah menerima masukan karena rasa ingin tahunya besar, rasa tidak percayanya juga besar, rasa ingin membuktikan bahwa ini benar atau tidak benar itu juga besar sekali. Jadi berikan kesempatan kepada dia untuk memuaskan rasa ingin tahunya dengan cara mengeksplorasi, bukan cuma disuruh diperintah begini tanpa diberikan kesempatan untuk berpendapat, untuk mengeluarkan unek-uneknya gitu ya. Misalkan kalau dia pacaran gitu. Ketika kamu pacaran, menurut kamu pacaran pada usia misalkan anaknya 12 tahun. Mah, saya udah punya pacar. Oke. Menurut kamu apa enaknya sih punya pacar di usia kamu saat ini? Kira-kira kalau kamu pacaran dengan dia, kamu mau ngapain aja? Ada gunanya atau tidak? Kemudian nanti kalau begini gimana? Kalau gitu gimana? Suruh dia membuat pertimbangan sendiri. Jadi jangan cuma bilang, pokoknya kamu gak boleh pacaran. Gak bisa seperti itu. Kasih kesempatan untuk dia bisa mengeksplorasi pemikiran-pemikirannya, rasa ingin tahunya, sehingga dia tidak merasa bahwa dia lagi didikte gitu ya. Tidak merasa bahwa dia ini gak boleh berpendapat, tapi dihargai pendapatnya, dia dianggap sebagai teman diskusi, kita menjadi teman diskusi untuk dia, menjadi sparring partner untuk berpikir, untuk mengambil keputusan. Sehingga anak itu akan merasa, iya ya, saya bisa bicara apa saja dengan orang tua saya. Orang tua saya bisa menjadi teman untuk saya, tanpa memaksakan kehendaknya harus begini atau harus begitu. Yang akhirnya seperti itu Pak. Jadi pahami siapa anak Anda. Kenali dia dengan baik, ada pada tahap mana. Mungkin kalau tahap anak kecil, kalau masih anak-anak SD, anak-anak TK,
disuruh diskusi, kadang-kadang kita yang susah karena dia juga bahasanya, konsep pemikirannya belum sematang orang yang usia remaja, anak yang usia remaja. Makanya kalau sama anak kecil, nggak usah kalau mau nyuruh sesuatu dikasih penjelasan yang panjang lebar. Misalkan, kenapa harus mandi? Ayo kamu mandi. Kenapa sih aku harus mandi? Ceritain satu buku semuanya baru dia mandi. Nggak usah gitu ya. Kalau anak kecil mandi, sudah, pokoknya mama kasih perintah mandi aja, biar bersih, wangi, dan sehat, itu aja, cukup. Ya nggak usah panjang lebar. Tapi kalau remaja harus disertakan konsep pemikirannya dia, apa yang dia pendapat-pendapatnya dia harus kita dengarkan sampai kemudian dia bisa memutuskan sendiri. Gitu Pak. Semoga bisa menjawab ya. Ya. Jawabannya sepertinya lengkap sekali ya Bu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin dari ibunya. Oke, ibu yang pakai baju putih sebelah sini. Ya. Shalom. Shalom. Selamat sore. Perkenalkan saya dengan Sylvia. Saya dari Jemaat GBI. Terima kasih Ibu Yuliana atas penyampaiannya. Ada satu hal yang mengusik hati saya pribadi bahwa saya punya anak umur 7 tahun, laki-laki. Saya baru punya anak satu. Terkadang saya suka marah terhadap dia, tetapi setelah itu saya berkata manis kembali kepada dia. Setelah saya emosi, meluapkan kemarahan saya, pada malam hari kita terkadang melihat dia tidur itu rasanya sedih hati, karena telah kita omel-omelin lah kayak gitu. Tapi saya minta maaf, setelah saya melakukan itu saya minta maaf. Dan itu berulang kali saya lakukan. Saya pribadi, saya merasa saya toxic parents bagi dia. Tetapi hal itu selalu saya ulangi dan ulangi lagi. Dan saya pernah sempat berpikir apakah ini akan mengganggu mentalnya dia pada saat dia dewasa. Kepercayaan dia terhadap saya apakah masih sama sampai detik ini kayak gitu. Saya ngerasa, saya selalu bilang setelah saya melakukan kesalahan terhadap dia, saya suka bilang, sayang nggak sama mama, sayang ya sama mama, jangan nggak sayang ya sama mama. Dan itu saya lakukan setiap kali saya memarahi dia. Saya pengen tahu Ibu, dari sisi psikolognya seperti apa hubungannya pada saat dia dewasa nanti, mentalnya seperti apa sih? Saya ingin menjaga mentalnya dia saat ini dan saya benar-benar pengen mencoba untuk menjaga mental yang baik bagi dia. Saya rasa itu cukup, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana masa lalu kita, bagaimana ibu dibesarkan. Mungkin ada hal-hal di mana ibu melihat pola asuh orang tua ibu gitu ya, yang seperti itu juga. Saya nggak tahu seperti itu juga atau tidak ya. Karena biasanya kita tuh belajar dari pola asuh orang tua kita terdahulu ya. Sehingga pola asuh yang sama kita terapkan kepada anak. Dan ketika kita terapkan kepada anak, maka nanti kalau itu tidak diperbaiki, maka akan menurun juga. Seperti tadi saya sampaikan, ya, mengalir, ya, seperti kebiasaan yang mengalir kepada anak kita. Yang kedua yang harus diperhatikan, artinya ibu harus dipulihkan terlebih dahulu, gitu ya. Mungkin bisa dites juga sebetulnya ibu ini tipe kepribadiannya seperti apa. Apakah tipe yang takut untuk ditinggalkan seperti tadi ya, apakah tipe dependent? Anak yang tipe dependent, individu yang tipenya dependent, itu sangat takut untuk ditinggalkan oleh orang lain. Takut untuk tidak bisa diterima oleh orang lain.
takut untuk berbeda dengan orang lain, takut untuk konflik dengan orang lain, selalu menghindari konflik sampai istilahnya dalam tingkatan tertentu di abuse pun dia terima daripada ditinggalin gitu ya. Kan itu udah gak sehat. Itu sudah hubungan yang toksik. Nah, ini kembali dulu kepada diri sendiri, nanti harus mungkin apakah ibu harus mengalami pemulihan terlebih dahulu gitu ya. Nah, yang kedua, ketika ibu marah kepada anak, marahnya itu dalam hal apa? Dalam batasan apa? Apakah marah itu karena memang anak itu layak untuk ditegur? Ya, artinya masalahnya apa? Itu harus diluruskan terlebih dahulu. Anak itu bukan berarti tidak boleh ditegur, Bapak Ibu. Anak yang salah, firman Tuhan mengatakan harus dihajar juga. Hajarlah anak kamu pada waktunya. Justru tongkat hajaran itu yang membuat dia bisa bertumbuh menjadi anak yang baik. Tetapi tongkat hajarannya tuh yang tepat itu yang seperti apa? Porsinya harus tepat, caranya mesti tepat, masalahnya juga harus pas. Jangan sampai kita menghajar anak justru untuk hal-hal yang sebetulnya hal baik yang dia lakukan. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau anak kita memang salah, kita layak kok sebagai orang tua menegur anak kita. Bahkan harus. Jangan sampai seperti Imam Eli. Tahu ya Imam Eli ya? Ketika anak-anak Imam Eli itu melakukan hal-hal yang durhaka di mata Tuhan, anak-anak Imam Eli melakukan hal-hal yang sangat-sangat menyakiti hati Tuhan, Imam Eli cuma bilang apa? Janganlah begitu anak-anakku, tidak baik yang kudengar. Apa yang kalian lakukan itu tidak baik yang kudengar itu. Cuma ngomong gitu doang. Padahal dia bersinah dengan penjaga pintu bait Allah. Dia mengambil bagian imam yang bukan bagiannya gitu ya. Seperti dia memaksa untuk mencuri pakai garpu gigi 3 itu. Nah, kesalahan Imam Eli adalah tidak menghajar anaknya pada saat anak itu harus dihajar. Itu pun salah di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya apa? Imam Eli dihukum sampai tidak ada seorang kakek pun di dalam keturunan Imam Eli. Anak-anaknya mati semua sebelum jadi kakek kan? Itu kan bukan sesuatu yang kita inginkan. Tuhan mau kita menghajar anak kita pada waktunya dengan cara yang tepat. Kalau kita menghajar anak kita dengan wajar, dengan cara yang tidak membahayakan, tidak melukai dia, kita memang memberikan teguran yang memang seharusnya kita lakukan, ya jangan merasa bersalah. Kenapa kita mesti merasa bersalah? Apakah yang kita lakukan itu salah? Tidak kan? Kalau kita merasa tidak bersalah, kita memang melakukan bagian kita sebagai tugas, kita sebagai orang tua, karena dia melakukan kesalahan. Kalau saya suka bilang sama anak saya ya, ketika saya marah, saya bilang sama anak saya, lebih baik kamu dihajar oleh mama daripada kamu dihajar oleh iblis. Karena mama menghajar kamu untuk kebaikan, iblis akan menghajar kamu untuk menghancurkan kamu. Mama tidak seperti itu. Mama menghajar kamu supaya kamu tidak mengulangi, sehingga kamu tidak menjadi targetnya iblis. Ya kan? Setuju enggak Bapak Ibu sekalian? Kita mengajar anak kita untuk kebaikan dia. Jadi enggak perlu minta maaf. Yang perlu kita minta maaf itu artinya gini. Bukan karena kita marahnya. Mama minta maaf, mama harus marah. Mama minta maaf karena mama harus melakukan ini demi kebaikanmu. Tapi bukan berarti, aduh mama jangan sampai kamu meninggalkan mama ya. Jangan sampai kamu gak sayang sama mama ya. Itu saya rasa itu tidak tepat. Maaf, tapi saya rasa itu akan membuat anak jadi, oh kalau begitu marah itu tidak baik gitu ya. Mendegur orang itu tidak baik. Tuh kan nanti bisa dimanfaatkan juga oleh anak. Kalau pengen supaya keinginannya terpenuhi, dia gak dimarahin lagi, dia bikin aja mamahnya marah. Kalau mamahnya udah marah, nanti mamahnya minta maaf, maka nanti kalau dia minta apa saja akan dikasih, ya enggak? Anaknya minta ini, minta itu, akan dikasih oleh mamahnya. Sebagai bentuk apa? Bentuk permohonan maaf. Bisa dimanfaatkan juga oleh anak. Itu akan membuat anak juga menjadi tidak sehat kepribadiannya. Gitu ya Bu. Semoga bisa menjawab ya. Saya harap nanti kalau Ibu di sini ada
ahli jiwa, ada psikolog, mungkin bisa konsultasi juga. Gimana sebaiknya cara menegur anak dan sebagainya, silahkan. Ya, kalau misalkan mau konsul dengan saya juga nanti Pak Wahyudi juga ada nomor kontak saya, Ibu Ria juga ada nomor kontak saya. Ya. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan terakhir. Ya. Ya, anak saya umur 4 tahun laki-laki, dia udah sekolah TKA. Nah, sekarang tuh siklusnya tiap pagi dia selalu nangis gak mau sekolah. Nah, saya tanya-tanya kenapa, katanya ada satu anak yang suka pukulin dia. Nah, saya cross check, memang sih pernah beberapa kali, cuman nggak setiap waktu dia dipukulin terus. Nah, tapi setiap pagi dia selalu bawa cerita seperti itu. Nah, akhirnya tadi pagi kejadian saya saya omongin sama dia, kalau misalkan memang itu anak itu terus pukulin kamu, lebih baik kamu lawan, berantem sekalian. Nah, cuman kan yang jadi masalahnya kalau misalkan anak ini bener ngeberantemin dia, mukulin dia, terus orang tua si yang mukulnya nggak terima, pasti jadi masalah orang tua dan orang tua, jadi berantem juga kan. Nah, cara yang terbaik gimana sih ngejelasin ke si anak bahwa kalau berantem itu nggak bagus, tapi kalau untuk sabar di dunia realitas seperti ini juga kayaknya kurang. Pembulian kan di mana-mana dan kita harus bagaimana sih menyikapi pembulian itu. Apalagi umur 4 tahun kita negosiasinya kepada anak seperti apa. Gitu aja mungkin ya. Baik. Oke, usianya 4 tahun ya Pak, laki-laki ya Pak? Ya. Nah, anak usia 4 tahun itu biasanya kan kemampuan berpikirnya belum sampai maksimal seperti 12 tahun. Gitu ya. Kadang-kadang dia melihatnya tuh jangka pendek gitu ya. Melihatnya itu masih belum bisa melihat secara global. Kadang-kadang ada tipe anak yang sangat mudah tersakiti. Tapi ada juga tipe anak yang udah disakitin juga dia cuek aja. Ada juga yang seperti itu. Ya. Yang pertama harus Bapak cek adalah betulkah dia memang ada masalah dengan salah satu anak itu. Kalau memang ada masalah atau pernah ada masalah, karena bisa jadi ada anak yang memang perasaannya sensitif. Sekali dipukul itu dia ingat selama-lamanya, susah lupa gitu ya. Ada yang tipe anak yang melankolik kepribadiannya, mungkin dia itu tipenya yang sensitif sekali, peka sekali ya. Sehingga dia jadi takut, dia jadi merasa sakit hati misalkan, tersinggung ya, atau dia marah tapi dia tidak bisa melawan balik dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita telusuri terlebih dahulu. Betulkah peristiwanya seperti itu? Kalau memang betul peristiwa itu terjadi, mungkin sebaiknya melibatkan pihak sekolah. Karena ini terjadinya di sekolah kan ya Pak. Kalau memang terjadinya di sekolah, usahakan libatkan pihak sekolah. Apakah Bapak sudah lapor kepada wali kelasnya mungkin ya? Kalau wali kelasnya memang masih mentok di situ, belum menyelesaikan, mungkin bisa dengan kepala sekolah barangkali begitu ya, dilibatkan dan diselesaikan. Betulkah anak ini dipukul dan karena apa? Karena bisa jadi mohon maaf, bisa jadi dipukulnya karena misalkan anak kita yang mukul duluan. Itu bisa jadi juga seperti itu, asal muasalnya. Tapi terlepas dari apapun masalahnya, dimusyawarahkan, dipertemukan semuanya. Jadi jangan sampai akhirnya anak yang awalnya anak yang berantem, akhirnya jadi orang tua yang berantem. Kan itu kan tidak tepat. Ya, sekolah dalam hal ini berperan sebagai mediator. Sekolah itu kan semuanya kepentingan anak, keadilan untuk anak, dan hak anak, kewajiban anak, semuanya itu kan harus diakomodir. Nah, di sini silakan Bapak menghubungi pihak sekolah untuk dipertemukan, anak dengan anak diajak bicara dulu oleh guru mungkin. Anak itu bagaimana, anak yang bermasalah dengan anak Bapak juga diajak bicara. Pukulannya seperti apa, apakah membahayakan atau tidak dan sebagainya. Kemudian apakah cuma perasaan si anak ini saja yang sensitif atau memang ada sesuatu yang perlu untuk ditindaklanjuti, artinya
kalau misalkan ini memang sebuah hal yang serius, berdampak luka dan sebagainya, kan itu juga harus ditindaklanjuti secara serius juga. Tapi jangan bertindak sendiri, tapi libatkanlah pihak sekolah. Karena ini kan TKP-nya di sekolah. TKP-nya kan di sekolah, jadi biarkan wali kelas yang bertanggung jawab terhadap anak Bapak itu yang membantu Bapak untuk menyelesaikan persoalan anak ini. Supaya clear semuanya. Kadang-kadang anak-anak itu kan masih emosinya masih sangat tidak stabil ya Pak ya. Emosinya kan masih meledak-ledak. Anak usia 4 tahun itu masih sangat egois, kepentingan diri sendiri. Jadi kadang-kadang kita juga mesti memahami dia hanya melihat dari sudut pandang dia. Tapi kita orang-orang yang dewasa, kita harus melihat dari sudut pandang orang dewasa. Kalau memang anak itu yang sensitif, berarti kan memang kita harus ajak bicara anak itu. Kalau misalkan kejadiannya serius, ya sekolah juga mungkin harus mengambil tindakan yang serius juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Gitu ya Pak. Semoga bisa membantu Pak. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada di akhir untuk sesi tanya jawab. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Ibu Juliana. Kebetulan namanya sama Bu, Juliana juga. Ya, semoga apa yang disampaikan menjadi pengetahuan, ya, menjadi bagaimana Bapak Ibu semua dan kita juga sebagai guru-guru bisa mengasuh anak-anak Bapak Ibu semua dengan hal yang menyenangkan, menjadi orang tua yang menyenangkan. Baik, selanjutnya saya kembalikan. Sebelumnya kita give applause dulu buat Ibu Juliana. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada MC.